Seperti apa perkembangan ekosistem perdagangan emas digital di Indonesia? Simak dalam dialog bersama dengan rekan saya Rama Sukarta bersama dengan Head of Business Unit Emas Digital ICDX berikut ini. Pemirsa, kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi kian naik secara signifikan. Salah satunya pada instrumen emas, baik emas logam mulia maupun emas digital. Sementara itu, perdagangan pasar fisik emas digital di bursa berjangka telah berjalan juga di Indonesia. Dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau ICDX telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk menjadi bursa penyelenggara. Dalam ekosistem ini, Indonesia Clearing House berperan sebagai lembaga clearing dan ICDX Logistik berikat berperan sebagai lembaga kustodian. Lantas seperti apa mekanisme perdagangan emas digital di bursa berjangka ini? Dan untuk membahasnya pada hari ini kita sudah bersama dengan Head of Business Unit Emas Digital ICDX, Mas Revandra Aritama. Selamat siang Mas Revan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Rama, baik sekali, terima kasih. Mas Revan, kita hari ini berbicara tentang perdagangan emas digital yang ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang baru, tapi juga nggak baru sebenarnya di Indonesia. Nah, untuk edukasi juga kepada pemirsa, mungkin boleh dijelaskan apa sih sebenarnya pasar fisik emas digital ini dibandingkan dengan perdagangan emas konvensional? Ya, sesuai namanya ya, pasar fisik emas digital ini memang perdagangan fisik emas, artinya emas batangan logam mulia yang diperdagangkan secara digital, dalam hal ini melalui ekosistem bursa berjangka dan lembaga clearing. Nah, salah satu poin yang bisa diambil adalah bahwa pasar fisik emas digital ini terregulasi, yaitu berada di bawah naungan regulasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang dasar hukumnya sebenarnya apakah ini memang sudah hal yang memang baru atau ini sebenarnya sudah lama konsepnya berada di Indonesia? Yes, jadi secara dasar hukum, secara regulasi memang sebenarnya sudah lumayan lama ya. Itu awalnya dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 119 tahun 2018. Artinya sudah sekitar 7 tahun ini ada regulasi awalnya gitu. Lalu diturunkan lagi di Peraturan Bapepti tentang penyelenggaraan pasar fisik. Diturunkan lagi secara spesifik di Peraturan Bapepti tentang pasar fisik emas digital, yang jadi memang ada serangkaian regulasi yang kita patuhi ya dari penyelenggara pasar fisik emas digital ini untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Kementerian Perdagangan dan Bapepti sebagai lembaga di bawah Kementerian Perdagangan. Oke. Nah, itu kan kalau tadi kita berbicara tentang pasar fisik emas digital. Nah, kalau emas digital sendiri seperti apa sih Mas sebuah konsepnya? Karena mungkin banyak masyarakat yang kayaknya belum megang emas kalau nggak ada fisiknya Mas. Tapi kalau emas digital ini seperti apa gitu? Ya, itu sebenarnya yang coba kita edukasi di beberapa tahun terakhir ya. Karena memang sifatnya di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang merasa belum punya emas nih kalau barangnya belum dipegang sendiri gitu. Sementara memegang emas sendiri itu kan bukan tanpa resiko. Dia ada resikonya macam-macam, bisa kehilangan lah, terus kemudian fraud, tempat menyimpannya juga. Ya mungkin kalau kita masih percaya gitu nyimpen di bawah bantal, tapi kan itu sebenarnya nggak, sangat tidak aman ya. Kita harus punya tempat yang secure gitu, apakah safe deposit box atau misalnya berangkas pribadi dan lain-lain gitu. Nah, pasar fisik emas digital ini sebenarnya mencoba menyelesaikan masalah itu gitu, karena daripada emasnya disimpan sendiri dengan risiko kehilangan, kerusakan dan lain-lain, emasnya ini dititipkan di tempat lain yang mempunyai standar keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini bursa berjangka dan lembaga clearing bekerja sama dengan pengelola tempat penyimpanan atau kustodian. Dalam hal ICDX kami bekerja sama dengan ILB untuk memastikan keamanan emas yang diperdagangkan. Secara konsep sebenarnya emas ini adalah jadi pedagang-pedagang emas yang berada di bawah regulasi yang tadi saya sebutkan itu harus menyimpan emasnya dulu nih di ILB. Jadi emasnya sudah ada, sudah dititipkan ke kami, baru kemudian pedagang-pedagang itu boleh menjual. Nah, salah satu poin kelebihannya adalah emas yang diperjualbelikan di pasar fisik emas digital ini bisa dijual secara parsial. Artinya tidak harus mengikuti gramasi yang tersedia di pasar, misalnya 0,5 atau 1 gram dan seterusnya. Jadi masyarakat bisa membeli sesuai dengan kemampuan finansialnya. Misalnya beli emas senilai 500.000 gitu, itu juga bisa dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, berarti
meskipun tidak ada fisiknya tapi it's just as valid seperti itu ya Mas ya? Memang sama aja? Ada fisiknya tapi tidak kita pegang sendiri. Ada fisiknya tapi tidak kita pegang sendiri, oke. Nah tadi juga sudah disebutkan kalau memang dalam penyelenggaraan pasar fisik emas digital ini memang ICDX tidak sendiri ya Mas ya? Tadi ada custodian dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih ekosistem dalam pasar fisik emas digital ini yang terdiri dari tadi ada bursanya, ada clearingnya, dan juga custodiannya seperti apa? Oke, jadi secara umum kan sebenarnya ketika kita bertransaksi dengan satu pihak, dengan seorang pedagang misalnya, itu kan antara konsumen dengan pedagang. Nah untuk emas digital ini memang kan agak riskan ya. Kita pernah mendengarlah beberapa tahun yang lalu sebelum ada regulasi-regulasi ini, kasus-kasus di mana seorang pedagang menjual emas yang sebenarnya belum dimiliki. Hal itu sebenarnya coba ditanggulangi oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi yang tersebut untuk memastikan bahwa konsumen aman. Artinya pihak yang menjual emas itu harus dipastikan memiliki emasnya. Dan gimana cara memastikannya? Yaitu digunakanlah pihak ketiga, yaitu bursa, clearing, dan kustodian. Nah, jadi secara umum perannya adalah bursa ini akan menerima laporan transaksi. Jadi gini, prosesnya adalah ketika pedagang akan menjual emas, maka pedagang harus menyimpan emasnya dulu di kustodian tadi. Masih kustodian lalu akan dicatatkan di lembaga clearing. Nah ini akan berfungsi sebagai saldo emas yang dapat diperdagangkan oleh si pedagang. Ketika pedagang melakukan penjualan emas yang tadi sudah disimpan, maka pedagang tersebut juga harus melaporkan ke bursa gitu. Jadi misalnya Mas Rama beli di pedagang-pedagang yang terdaftar di ICDX, itu pedagangnya akan melaporkan ke ICDX bahwa ini Mas Rama beli emas senilai 100.000 atau 1 juta misalnya. Nah itu nanti oleh lembaga clearing, karena bursa dan lembaga clearing ini saling berhubungan gitu ya untuk transmisi datanya, akan terinfo. Jadi akan melakukan update saldo. Prosesnya seperti pindah buku yang ada di perbankan kalau kita transfer uang. Artinya saldo emas milik pedagang akan dikurangi, saldo emasnya Mas Rama akan dinaikkan, ditambahkan gitu. Nah ini berlangsung secara terus-menerus sampai saldo emasnya pedagang sudah tidak cukup lagi untuk menjamin transaksi emas digital. Oke. Dan ini bisa dipastikan memang transaksinya berjalan real time ya Mas ya? Betul, karena ada kewajiban juga di peraturan bahwa transaksi yang terjadi itu harus dilaporkan secara real time ke bursa berjangka. Oke. Nah, boleh jelaskan lagi Mas, dalam pasar fisik emas digital ini bagaimana sih masyarakat yang membeli emas? Ini meskipun ada emasnya tadi ya, secara fisiknya tidak kita simpan sendiri, tapi bagaimana bursa memastikan emas milik masyarakat ini aman? Oke, jadi pertama melalui lembaga kustodian yang bekerja sama dengan bursa, ini kita bekerja sama dengan tempat-tempat penyimpanan emas yang memiliki tingkat keamanan yang baik. Kita kerjasama dengan pihak-pihak yang punya vault yang benar-benar kayak di film-film lah gitu, bukan yang cuman berangkas kecil doang gitu. Lalu kemudian juga emasnya sebelum masuk, sebelum kita terima emas dari pedagang ini, kita harus periksa dulu bahwa kadarnya itu sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya Bapepti itu untuk saat ini minimum emas yang dapat diperdagangkan itu dengan kualitas 99,9% kemurniannya. Walaupun secara prakteknya mungkin kebanyakan juga emas murni batangan itu kadarnya lebih baik ya di 49 atau 99,99. Jadi emasnya itu kita terima dari pedagang sebelum diperjualbelikan, kita periksa dulu segala macamnya. Lalu selain itu juga sebenarnya konsumen yang membeli emas di pedagang yang merupakan anggota ICDX itu bisa memeriksa keadaan emas yang dibelinya melalui website. Jadi misalnya Mas Rama sudah beli senilai 5 gram gitu. Itu Mas Rama bisa cek melalui website kami di ich.co.id bahwa untuk memastikan gitu bahwa bener gak nih emasnya Mas Rama yang dibeli di pedagang itu sudah dijaminkan di lembaga clearing. Artinya angkanya harus sama nih antara yang ada di aplikasi sudah beli 5 gram dengan yang ada di clearing. Kalau itu sudah sama, artinya harusnya tidak ada masalah karena barangnya sudah disimpan di clearing gitu. Artinya bukan si pedagang sendiri yang menyimpan emasnya. Artinya kalau pedagangnya fraud, kabur atau misalnya pahitnya kabur lah ya, bangkrut dan lain-lain, itu emasnya ada di kami. Oke. Mas Revan, ini kalau kita berbicara tentang pasar fisik emas digital ini kan tadi yang sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya ini adalah hal yang baru tapi nggak baru-baru banget. Betul. Bagaimana Mas melihat antusiasme dari masyarakat untuk
belajar bertransaksi emas yang baru? Iya, kalau misalnya kita melihat dari data transaksi yang dilaporkan pedagang, kami itu sebenarnya sudah mendapatkan izin di tahun 2021. Oke. Itu jumlah transaksinya itu terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Artinya mulai lebih banyak nih masyarakat yang percaya dengan transaksi di pasar fisik emas digital ICDX. Jadi jumlahnya ini juga sangat-sangat menggembirakan ya, mulai banyak masyarakat yang mulai percaya dan mulai bertransaksi di emas gitu, karena memang kemudahan-kemudahan yang ditawarkan juga sangat-sangat banyak sih dibandingkan kita harus membeli emas secara langsung. Iya. Itu tadi ya Mas ya, new way to buy a gold gitu ya. Dan kita juga melihat memang dengan bertransaksi emas di pasar fisik emas digital ini menjadi salah satu cara baru untuk yang lebih relevan mengikuti perkembangan zaman juga ya. Betul. Mas Revan. Mas Revan, kita akan lanjutkan dialog kita, namun usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali bersama kami di Investor Market Today, melanjutkan dialog bersama dengan Head of Business Unit Emas Digital ICDX, Mas Ravendra Aritama. Mas Revan, kita tadi lihat bahwa kita sudah membahas tentang basic dari pasar emas fisik digital ini. Sekarang kalau misalkan masyarakat ini berkeinginan membeli emas secara digital, bagaimana sih Mas caranya? Apakah ada aplikasinya atau ada website-website yang mungkin bisa diketik oleh masyarakat? Ya, jadi kalau misalnya mau mulai bertransaksi di pasar fisik emas digital ini, masyarakat bisa, untuk memastikan keamanan dari pedagang-pedagangnya ya, untuk memastikan bahwa pedagang-pedagang yang digunakan itu sudah terregistrasi, bisa cek di website icdx.co.id. Di situ ada bagian anggota-anggota ICDX, itu ada 5 pedagang fisik emas digital yang merupakan anggota kami saat ini. Jadi kalau misalnya bertransaksi di 5 pedagang itu, ICDX bisa memastikan bahwa emas yang diperjualbelikan itu tersedia dan transaksinya dilaporkan ke bursa berjangka. Jadi di 5 pedagang itu yang merupakan anggota kami bisa pastikan keamanan bertransaksinya. Nah, ini beli emasnya apakah ada jam perdagangannya, Mas? Seperti misalkan pasar saham seperti itu, apakah ada jam perdagangannya? Iya, jadi tergantung masing-masing, karena pedagang-pedagang ini kan punya kebijakan operasional masing-masing. Jadi nanti ketika mendaftar di mendaftar di aplikasi perdagangan emas digital ini yang punya masing-masing pedagang, itu masing-masing bisa berbeda tuh waktu perdagangannya. Bisa ada yang 24/7, ada juga yang mungkin hari kerja, ada yang mungkin sampai hari cuman sampai jam 8 malam dan seterusnya. Itu masing-masing kebijakan dari pedagang. Fungsi bursa hanya memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi di platform tersebut itu dilaporkan dan dijaminkan di lembaga clearing. Itu juga nanti terkait juga dengan harganya. Masing-masing pedagang ini juga punya harga emasnya sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi beda-beda nih antar pedagang. Begitu juga dengan perubahan harga. Ada yang menerapkan perubahan harga secara harian, jadi setiap hari baru berubah. Ada juga yang menit atau mungkin jam. Itu juga merupakan kebijakan dari masing-masing pedagang fisik emas digital. Tapi apakah ICDX punya peraturan tersendiri Mas terkait dengan harga, biar nggak ada pedagang yang mungkin menaikkan harga atau mungkin menurunkan harga dan merusak harga pasar gitu? Ya, kalau untuk transaksi pasar fisik emas digital yang berjalan saat ini di luar bursa, kami memang masih belum menentukan batas harga gitu, karena masing-masing masih di pedagang, belum menggunakan platform bursa. Jadi asalkan emasnya tersedia buat kami saat ini, kondisi pasarnya masih dibilang oke gitu. Karena kan juga masyarakat juga punya acuan sendiri ya untuk harga gitu. Mereka bisa menilai apakah harga di pedagang A mungkin lebih kompetitif atau harga di pedagang B juga terlalu mahal atau terlalu murah malah gitu kan. Jadi kita masih melepas untuk harga acuan emasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Revan, apabila masyarakat yang membeli emas secara digital ini suatu saat akan mengambil emasnya secara fisik, ini apakah bisa, dan kalau bisa bagaimana caranya? Yes, jadi memang untuk salah satu syarat menjadi pedagang fisik emas digital ini, emasnya itu bisa diambil. Jadi pedagang itu punya mekanisme sendiri-sendiri untuk melayani pengambilan emasnya. Tapi yang Pak dilakukan adalah bahwa ketika sudah memiliki emas hingga besaran tertentu, maka nasabah bisa melakukan pengambilan emas. Tentu pengambilan emas ini harus mengikuti gramasi yang
ada di pasar nih. Jadi nggak bisa misalnya saya baru transaksi 5,001 gram gitu. Saya mau ngambil yang 0,001 gramnya itu nggak bisa. Jadi bisa, harus ngikut misalnya 5 gramnya atau 1 gram atau berapapun. Nah itu caranya adalah dengan meminta kepada pedagangnya melalui aplikasi. Di aplikasinya jadi mereka punya tuh biasanya pilihan untuk cetak emas atau pengambilan emas. Nah mekanismenya biasanya ada biaya tambahan yang diberlakukan oleh pedagang untuk nasabahnya. Jadi misalnya kan saat ini banyak ya brand-brand emas yang beredar di masyarakat. Pedagang itu juga menyediakan misalnya emas Antam harganya di hari ini 1 gramnya biaya cetaknya adalah 10.000 misalnya, atau misalnya emas UBS di 8.000 di pecahan yang sama gitu. Jadi masyarakat akan bisa memilih brand emas apa yang akan ditarik. Tapi itu juga tidak selamanya bisa dilakukan kalau memang ketersediaannya lagi nggak ada. Misalnya emas Antam lagi nggak ada nih, misalnya kayak sekarang lagi agak susah kemarin-kemarin, maka ya mungkin opsinya bisa mengambil yang brand lain atau mau nunggu yang sampai Antamnya tersedia. Oke. Nah itu tadi menarik ya penjelasan dari Mas Revan. Kalau memang untuk membeli emas digital ini tidak perlu mengikuti gramasi yang biasanya emas fisik ya Mas. Betul. Ya. Dan juga berarti harganya bisa lebih affordable. Misalkan kalau saya punya uang 500.000 itu bisa dapat, meskipun kalau di harga di pasaran nggak sampai 1 gram, tapi sebenarnya kita bisa transaksi di emas digital. Betul. Jadi karena tadi yang saya bilang ada fleksibilitas dari segi pembelian, bisa dibeli secara parsial, artinya kita bisa lebih lebih fleksibel lah untuk menyediakan uang untuk membeli emas. Kepemilikan emas bisa bisa dipenetrasi sampai ke berbagai macam level kemampuan ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat di level apapun bisa memiliki emas. Jadi kita bisa beli, bahkan untuk level terendah pun kalau saya tidak salah info ada bisa membeli sampai di Rp10.000 untuk start beli emas digital. Ya tentu dapatnya hanya di 0,000 sekian gram. Dan nggak bisa ditarik ya, karena pecahan harus ngikutin pecahan yang tersedia di market gitu. Tapi bisa kita mulai, lalu kemudian misalnya setiap minggu atau setiap hari kita masukin 10.000 kita bisa mulai berinvestasi emas secara digital. Ini sebenarnya cara yang sangat bagus untuk pemula menabung emas ya Mas. Betul. Nah ngomong-ngomong tentang pemula, ini seperti apa sih Mas syarat untuk membeli emas secara digital ini? Apakah misalkan buat teman-teman yang mungkin masih sekolah sudah bisa beli emas juga atau seperti apa? Iya, sayangnya kalau sepengetahuan saya untuk siswa yang masih bersekolah belum bisa, karena dalam syarat pendaftaran akun itu harus ada minimal KTP. Oke, berarti minimal 17 tahun. Betul, jadi ada syarat untuk melakukan KYC dari masing-masing pedagang untuk ketentuan, tentu untuk menjaga karena agak ngeri juga ya, karena bisa dipakai untuk pencucian uang dan lain-lain gitu. Jadi pedagang harus menerapkan sistem AML dan KYC yang bagus gitu. Nah salah satu syarat yang diperlukan adalah KTP. Jadi mungkin kalau misalnya minimum mulainya itu dari kalau sudah berusia 17 tahun, artinya sudah memiliki ID card KTP untuk mendaftar di akun. Nah setelah itu baru kita bisa membeli emas secara gradual gitu, pecahan berapa-berapa untuk kita mulai menabung emas. Berarti ini memang sebenarnya syaratnya cukup mudah ya, minimal 17 tahun dengan beberapa nominal uang yang kita punya ini bisa mulai untuk menabung emas secara digital. Yes, betul. Seperti itu ya Mas Revan. Apakah ada tips mungkin yang bisa diberikan kepada masyarakat yang mungkin punya keinginan untuk melakukan investasi di emas digital? Ya, sebenarnya kalau untuk tips ya tentu kita harus mendaftar di pedagang emas yang sudah terregulasi. Artinya sudah terdaftar di ICDX, itu ada 5 pedagang, dan mungkin kalau ada pertambahan akan kita infokan lebih lanjut di website. Jadi cek website ICDX untuk memastikan bahwa pedagang yang akan kita beli emasnya sudah terdaftar gitu, sehingga transaksinya aman. Dan juga yang tadi saya sebutkan, sering-sering cek di website clearing untuk memastikan bahwa emasnya sudah tersedia gitu. Dan mungkin terakhir juga sebenarnya kalau misalnya mau memulai investasi emas terlambat ya, karena waktu terbaik untuk beli emas itu kemarin. Cuman hari ini tuh masih waktu terbaik kedua, jadi mulai dari sekarang untuk mulai membeli emas. Yes, betul. Nah terakhir, sebagai bursa penyelenggara pasar fisik emas digital, bagaimana ICDX melihat potensi perdagangan emas digital di masa mendatang? Ya, jadi untuk perdagangan emas, memang emas ini kan alat investasi yang sudah sangat umum dipakai gitu. Kita nggak perlu orang-orang advance di bursa efek untuk mengerti nilai emas gitu. Mungkin
orang tua kita, ibu-ibu kita udah paham lah beli emas dari zaman dulu gitu. Jadi makanya sebenarnya pangsa pasarnya sangat besar. Apalagi kalau kita lihat harga emas tahun 2 tahun belakangan itu nilainya pertumbuhannya sangat luar biasa gitu ya. Bahkan mungkin lebih dari 100% dalam 2 tahun terakhir gitu. Jadi memang emas ini sangat menjanjikan. Jadi harapannya sih sebenarnya sepertinya yang digital ini tentu dengan bantuan edukasi yang baik dan juga jumlah pedagang-pedagang yang terdaftar semakin banyak sehingga pasarnya bisa jauh lebih besar daripada yang saat ini berjalan dan bisa membantu juga nih karena kalau kita lihat kejadian beberapa waktu lalu orang berebut emas kan juga agak nggak enak ya kita ngelihatnya ya. Mungkin kalau misalnya secara digital kan kita di mana aja bisa mengakses aplikasi langsung tinggal klik. Jadi harusnya apalagi dengan generasi Z yang saat ini banyak di Indonesia yang udah melek digital pasti tentu lebih menyukai model transaksi yang menggunakan digital seperti ini. Oke, jadi ini memang sekali lagi cara baru untuk kita menabung berinvestasi emas seperti itu dan ini juga bisa menjadi cara yang baik untuk kita mulai berinvestasi secara umum ya. Terima kasih Mas Revan, Head of Business Unit Emas Digital ICDX, Mas Revandra Aritama untuk dialog kita pada siang hari ini. Dan demikian kembali ke studio semesta di PIK 2. Ya, bisa Investor Market Today akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh